Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Kadila. Di video kali ini kakak akan bahas gimana caranya trik untuk menyelesaikan soal penalaran umum. So, disimak videonya baik-baik ya. Dan sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, kita masuk ke soal yang pertama tentang tes potensial skolatik penalaran umum. Berdasarkan tabel kenaikan harga tersebut, pernyataan yang benar adalah ke teman-teman. Jadi kita fokus ke dalam tabelnya. Jadi kita baca option A dulu. Harga Pertalite di Provinsi NTB sama dengan harga di Provinsi Papua. Kita lihat ke teman-teman, kita lihat soal bahwa di NTB itu harga Pertalite-nya 7.800, sementara di Papua itu harganya 8.000, berarti NTB itu lebih murah ya dibandingkan dengan Papua. So yang option A itu salah. Oke, kita lanjutkan yang B. Harga Deadlight lebih murah dibandingkan dengan harga Pertamax wilayah Provinsi NTB. NTB itu harga Deadlight-nya 9.000. Sedangkan Pertamax-nya adalah 9.500, berarti lebih murah dibandingkan dengan harga Pertamax di wilayah Provinsi NTB. Nah, udah pasti ya itu jawabannya option B. Jadi bisa kita checklist langsung. Oke teman-teman, kalau di UTBK kita harus menghemat waktu ya kalau misalnya udah dapat jawabannya yang pasti. So, lanjutkan ke soal berikutnya. Next, soal nomor 2. Pernyataan yang benar untuk paragraf pertama teks tersebut adalah, kita baca dulu paragrafnya. Kenaikan harga BBM non-subsidi khususnya pada jenis Pertamax series dan Dex series serta biosolar non-PSO kecuali Pertalite. Jadi mengalami kenaikan harga ya. Sedangkan BBM subsidi seperti premium dan biosolar PSO juga tak mengalami penyesuaian harga. Penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex Biosolar non-PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Saat ini, harga minyak dunia rata-rata menembus $80 AS per barel. Oke, kita baca option A. Kenaikan harga BBM khusus untuk jenis Pertalite. No, bukan hanya Pertalite ya, tetapi termasuk Pertamax, Deadlight, serta biosolar. Penyusuan harga BBM non-subsidi merupakan dampak dari harga minyak yang terus menurun. Bukan terus menurun ya, tapi terus merangkak naik ya. Yang B juga salah. Harga minyak dunia bisa menembus $80 AS. Benar ya, itu terdapat pada baris terakhir di paragraf pertama. Kita simpan dulu jawaban yang C. Kita lanjutkan ke option D. BBM subsidi premium dan biosolar juga mengalami penyesuaian harga. Salah ya, tidak mengalami penyesuaian harga. Dan yang E, semua jenis BBM mengalami kenaikan. So, salah ya, tidak semua BBM yang mengalami kenaikan. Jadi, jawaban yang benar adalah option C. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berdasarkan tabel tersebut, simpulan yang paling tepat adalah, oke, kita lihat ya, untuk jenis Pertalite itu harganya hampir-hampir sama 7.800 sampai dengan 8.000 di semua wilayah. Ya, kisaran seperti itu. Lalu Pertamax juga kisaran dari 9.500 sampai yang tertinggi itu 10.800. Dan yang Deadlight juga dari harga paling rendah 9.000 sampai dengan harga paling tinggi 10.900. Oke, kita baca yang option A. Kenaikan harga BBM disebabkan oleh adanya penyesuaian harga dengan luar negeri. Oke, berarti kurang tepat ya. Untuk Provinsi Jabar merupakan wilayah dengan harga BBM yang paling mahal. Jabar. Oke, kita lihat Jabarnya, bukan ya. Malahan ada yang lebih tinggi, yaitu Riau ya. Terus kita lanjutkan yang C. Kemampuan pemerintah menyamakan kenaikan harga secara rata.
enggak ya, semuanya berbeda-beda harganya. Kita lihat yang D. Wilayah Provinsi Papua termasuk harga yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Salah ya, malahan yang paling tinggi itu kalau kita lihat dari harga minyak dan lainnya itu adalah Riau. Dan kalau yang Pertamax itu adalah juga Riau, dan Pertalite juga di sini adalah Provinsi Papua. Jadi beda-beda ya setiap jenis minyak dan wilayahnya. Jadi tidak bisa kita samakan harganya, itu yang paling tinggi itu adalah Papua. So yang E, kenaikan harga BBM untuk setiap jenis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan wilayah lainnya. Oke, jadi yang tepat itu jawaban yang E, karena perbedaannya tidak jauh ya, dari harga 7.800 sampai 8.000 sampai dengan 10.900. So jawaban yang tepat adalah option E. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Berdasarkan paragraf pertama, pernyataan yang berikut yang paling benar adalah, kita baca paragraf yang pertama dulu. Negara-negara dengan jumlah penduduk tinggi seperti Cina dan India memiliki emisi yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara maju. Oke, namun jika dihitung pada tingkat rata-rata individu, maka masing-masing warga di negara berkembang menghasilkan emisi yang lebih kecil dibandingkan warga di Amerika Utara dan Eropa Barat. Oke, berarti di sini menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang tinggi itu seperti Cina dan India memiliki emisi yang relatif tinggi ya dibandingkan dengan sejumlah negara maju. Oke, kita lihat option A. Amerika Utara dan Eropa Barat dianggap sebagai negara berkembang dan negara maju. Bukan, kurang tepat ya. Option B, tingkat emisi yang kecil terdapat di negara Amerika. Salah ya. Itu karena Amerika itu bukan termasuk emisi yang kecil ya. Itu juga dijelaskan pada paragraf yang bagian baris terakhir, pada paragraf 1. Oke, kita lanjutkan yang C. Cina, India, Amerika Utara, dan Eropa Barat menjadi pemasok emisi terendah. So, salah ya, karena Cina dan India itu termasuk ke dalam emisi yang relatif tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara maju yang lain. Yang D, negara Cina dan India dianggap sebagai negara yang memiliki tingkat emisi yang tinggi. Nah, ini yang tepat ya, karena udah dijelaskan di paragraf pertama baris 1 dan baris kedua. Wah, jadi jawabannya yang tepat adalah option D. Next, kita lanjutkan. Berdasarkan grafik gigaton karbon, urutan negara memiliki catatan bekas karbon yang tertinggi. Yang tinggi itu adalah Amerika Serikat, UE, kalau kita urutkan UE, lalu ada Cina, kira-kira itu. Jadi kalau kita fokus ke optionnya itu jawabannya adalah E, AS, UE, dan Cina, karena kita ambil tuh cuma 3 tertinggi saja ya. Next soal selanjutnya. Informasi yang tepat untuk paragraf ketiga adalah, kita baca dulu ya paragraf ketiga. Bagi beberapa pihak, hal tersebut membuat mereka punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Sejumlah ahli sudah memperkirakan bahwa emisi CO2 kemungkinan meningkat dalam beberapa dekade belakangan, dan itu artinya adalah peningkatan suhu global. Namun, perkiraan peningkatan suhu global tidak pasti karena masih ada ketidakpastian dalam perkiraan itu, seperti kaitannya antara efek gas rumah kaca dan kenaikan suhu. Sejumlah negara maju sudah menetapkan sasaran pengurangan emisi, namun sebagian masih menunggu sasaran yang ditetapkan negara lain. Nah, berdasarkan informasi yang tepat untuk paragraf 3 itu, berarti dia di sini membicarakan bahwa ada masalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Nah, perkiraan peningkatan suhu global belum pasti karena masih ada kaitannya dengan efek gas rumah kaca dan kenaikan suhu. Ya,
saya rasa ini benar. Kenapa? Karena di sini belum dijelaskan secara pasti perkiraannya. Di sini juga dibahas juga di baris terakhir itu sejumlah negara maju sudah menetapkan sasaran pengurangan emisi, namun sebagian masih menunggu sasaran yang ditetapkan di negara lain. Ya, jadi kalau menurut saya ini udah langsung dapat jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah option A. Next, soal nomor 7, berdasarkan isi grafik tersebut, manakah pernyataan yang benar? Tahun 2010 menunjukkan perubahan iklim yang sangat rendah. Oke, kita lihat tahun 2010 perubahan iklimnya sangat rendah. Kurang tepat ya, karena perubahan iklim yang sangat rendah itu terjadi pada tahun 1990 dan paling tinggi adalah di tahun 2030. Itu perkiraannya. Jadi kalau kita lihat ini tahun 2010 menunjukkan perubahan iklim yang sangat tinggi. Kurang tepat, tahun 2030 menunjukkan perubahan iklim yang sangat tinggi. Ya, yang seperti yang sesuai dengan apa ya grafiknya. Jadi jawabannya itu udah pasti option C. Next, soal nomor 8. Catatan dari grafik tersebut mengatakan jika tidak ada tindakan yang diambil pada pemanasan global akan berada di tingkat yang relatif aman. Maksud dari relatif aman ini adalah maksud dari kata relatif aman ini berarti kondisinya dapat terkontrol. Nah, didukung dengan kalimat selanjutnya dari catatan grafik yang tersedia. Nah, jadi ini udah pasti ya jawabannya adalah option B. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye.